Kalau aku sih lebih ke kupu-kupu ya. Kenapa tuh? Karena kayak kupu-kupu itu lebih enak aja, bisa kita lebih fokus di akademik. Oke, apakah sering stres gitu? Ikut-ikut kegiatan, kan banyak tuh yang sekarang banyak acara yang aku kan kuliah nangis kunang-kunang dong. Gunang. Ada usaha yang ada di Malang dan itu idenya itu tercetus ketika aku keluar sama teman-teman Inola ITS 2023. Jadi ketika ketemu orang ini tuh aku ngerasa banyak ide-ide baru yang bisa aku temukan gitu. Dan Karena kan mau kupu-kupu mau kura-kura, cuma kalau nggak bisa nge-manage dirinya sendiri kan ya sama aja nih. Jadi kalau dari kita nih yang kupu-kupu, kalau kata aku sih jangan deadliner sih, Mbak. banyak UKM yang bisa dikembangkan. Jadi di ITS itu banyak banget wadah untuk pengembangan diri yang bisa kalian pilih, dan proses penemuan jati diri itu ketika aku di ITS ini kayak Halo semuanya, kembali lagi di Inilah Podcast. Kita lagi di segmen Satelit. Saatnya tahu tentang Ilits. Oke, di sini aku Tata yang akan jadi pembicara bersama narasumber keren kita pada hari ini nih. Mungkin bisa kenalin diri dulu nggak sih untuk Mas dan juga Mbak-mbak yang ada di sini? Mungkin dari Mbaknya dulu deh. Oke, aku Adel, aku dari Teknik Sistem Perkapalan. Hobinya apa sih, Mbak? Hobi aku itu lagi suka gambar sih sekarang. Gambar aja. Oke, yang suka gambar. Bisa dilanjut, Mbak? Oke, halo, saya kenalin, aku Safitri Mufaida dari Perencanaan Wilayah dan Kota, angkatan 21, dan hobi aku sekarang lagi suka olahraga sih. Oke, olahraga. Dari Mbaknya? Oh iya, hai, kenalin, aku Nashwa dari Departemen Studi Pembangunan angkatan 2022. Hobi aku sih lagi suka nonton Netflix aja sih akhirnya. Oke. Lanjut. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Altof. Aku dari Departemen Studi Bangunan angkatan 2022. Hobi aku banyak sih sebenarnya, Mbak. Oke, apa tuh? Apa aja? Apa aja? Yang lagi sekarang nih ya, Iya. aku lagi main skateboard, Oke, terus main gitar, Oke. nyanyi, banyak banget. Udah, itu aja sih. Multi talent ya. Kita kayaknya bisa collab hobi nih nanti. Boleh, Olahraga, musik, sambil nonton, boleh. Nah, di sini kan kita udah kedatangan nih beberapa Mas dan juga Mbak mahasiswi dan juga mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November dari angkatan 21 dan juga angkatan 22. Nah, mungkin aku mau nanya-nanya nih. Di sini kan banyak banget mahasiswa tuh yang punya dua jalur ya, jalur kura-kura yang sering rapat-rapat sama yang pulang-pulang, kuliah pulang. Nah, mungkin aku mau nanyain satu-satu nih. Mungkin dari siapa dulu nih mau ngasih alasan lebih memilih kura-kura atau kupu-kupu? Coba. Mungkin dari aku dulu kali ya. Oke, boleh. Antara kura-kura atau kupu-kupu nih? Iya. Kalau aku Terus sih- alasannya juga. Oke. Oke. Kalau aku sih lebih ke kupu-kupu ya. Kenapa tuh? Karena kayak kupu-kupu itu lebih enak aja, bisa kita lebih fokus di akademik. Oke, siap. Kan abis kuliah pulang tidur nongkrong enak, lebih santai sih kalau aku Lebih gitu santai. ya. Oke. Mungkin ada lagi? Tapi kalau kupu-kupu tuh kita punya banyak relasi, kita banyak ketemu orang, kita banyak dapat masukan dari orang lain ya kan. Kalau pura-pura ya itu kan, Iya. pura-pura itu Oke. nambah relasi, nambah pengalaman juga, dan banyak juga kenalan-kenalan yang di luar dari teman-teman kuliah Betul. gitu, jadi nggak langsung pulang gitu. Iya, langsung pulang. Berarti Mbak Adel sama Mbak Safitri lebih pro ke kura-kura. Iya. Gara-gara alasannya? Nambah relasi. Terus biasanya kita bisa mengeksplor tempat-tempat kafe-kafe baru. Misalnya kita rapat kan di tempat-tempat yang baru. Gitu. Kita bisa Tapi eksplor. sebenarnya malah ngabisin Cuma duit kalau ya? kupu-kupu lebih explore nggak sih, karena kita Lebih nongkrong explore, mulu. iya. Kita lebih banyak nongkrong, kita pulang Lebih nongkrong, enjoy, lebih terus enjoy. kayak tugas gak bakal ketinggalan gitu gak Bener. sih? Pasti on Lebih time. ketata sih kalau Iya sih, tapi kita tugas juga nggak ketinggalan juga kan. Aman. Dan di sini kita punya tim pro kura-kura. Kura-kura. Jadi tim pro Pro kupu-kupu. kupu-kupu. Nah, antara dua tim ini, teman-teman di sini teman-teman sobat Cakrawala lebih pro ke kura-kura
atau kupu-kupu? Kupu-kupu dong, kupu-kupu dong. Nah, di sini kita mau Keren-keren. bincang-bincang lagi nih beberapa poin. Yang pertama mungkin aku mau nanyain, tadi kan Mbak Savitri sama Mbak Adel lebih condong ke kura-kura. Nah, apakah lingkungan di sekitar Mbak Adel sama Mbak Savitri itu emang mendorong ataupun emang mendukung untuk kegiatan berorganisasi, kepanitiaan gitu? Ya oke, aku jawab dulu ya. Mungkin kalau dari segi lingkungan aku rasa kayak mendukung sih. Dan ditambah lagi mungkin social butterfly dan sifat ekstrovert tuh kayak bisa untuk disalurkan ketika kita tuh berorganisasi, ikut kepanitiaan, kita ketemu banyak orang, terus kita tuh juga bisa explore hal-hal yang baru, kita bisa kenal sama orang, nambah relasi, nambah pengalaman juga. Jadi kalau dari segi lingkungan itu mendukung banget sih, apalagi tempat berkembang gitu. Oke. Iya. Oke, kalau buat aku itu dari segi lingkungan itu sangat mendukung ya, soalnya emang aku sendiri suka jalan-jalan, aku sendiri suka ketemu orang, jadi kayak ketemu orang terus dapat masukan baru, terus kayak diajak jalan-jalan kesini terus kayak banyak deh yang aku explore. Oke, tadi dari kura-kura udah. Kalau misalnya dari kupu-kupu nih, ada pembelaan nggak? Kalau dari aku sih kupu-kupu sendiri mungkin berpengaruh juga ya dari lingkungan. Cuman beberapa temen aku juga kebanyakan kura-kura. Jadi Kura-kura. tapi aku nggak FOMO gitu Oh, kayak nggak mereka. apa-apa, gitu. tetap tenang. Aku lebih ke kayak mungkin ngelihat kapasitas aku kayak mampu nggak kalau sibuk kayak mereka. Jadi aku lebih milih kupu-kupu sih karena lebih santai, fokus kuliah. Oh, berarti Nongkrong. kupu-kupu lebih ke fokus ke akademik. Iya, Betul, fokus ke lebih akademik. fokus Karena kan akademik. tujuan kita kuliah awalnya. Adalah akademik. Akademik. Oke. Tapi apakah kupu-kupu ini menunjang akademik kalian? Apakah nilai akademik kalian tuh lebih jauh daripada teman-teman yang kura-kura? Sebenarnya nggak tentu juga sih, cuma tentu. lebih kita lebih bisa bagi waktu buat belajar, Iya, benar. sama kayak diri kita sendiri lebih ketat aja. Oke. Setahu kan kalau kura-kura kan lebih kayak banyak rapat, sedangkan kupu-kupu kan lebih santai, Lebih santai. lebih santai Berarti fokusnya ke akademik. ke akademik. Nah, tadi kan kalau misalnya kura-kura lebih banyak kegiatan lain selain akademik. Nah, gimana tuh dari kura-kura? Apakah ada tips dan trik untuk manajemen waktunya? Tadi kan kupu-kupu udah satu fokus doang akademik. Nah, ini sedangkan kura-kura lebih banyak fokusnya. Itu gimana caranya untuk memanage waktunya? Pastinya menurut aku kura-kura tuh bukan berarti kita bakal rapat terus dan kayak akademiknya ketinggalan. Itu kan pasti kita bisa manage waktunya selama itu nggak ngerusak nggak ngerusak kesehatan atau kayak nggak ngerusak jadwalnya sampai nggak ngerusak jadwal kuliah, itu kayak aman-aman aja sih. Soalnya kan bisa pakai Google Calendar atau kayak buat reminder kayak gitu. Tapi ada nggak Mbak kejadian gitu, Mbak bolos kuliah atau nggak ikut kuliah gara-gara rapat atau ikut kepanitiaan gitu? Ayo jujur deh. Jujur nih ya. Kalau misal karena rapat enggak ya, karena rapat kan biasanya malam gitu ya. Tapi semua kalau ikut kan harusnya. Berarti kalau malam lebih mengganggu jadwal tidur ya? iya. Kalau itu ya. Kalau itu ya, apa ada tanggapan dari tim kupu-kupu? Ya itu sih kayak tadi kan paling rapatnya malam-malam jadi ganggu jadwal tidur kan kalau kita sendiri nggak sehat jadi kadang nggak bisa kuliah, besoknya nggak masuk kuliah, jadi kayak ngeganggu kesehatan dan Mengganggu aktivitas kesehatan. kita juga kan. Jadi kayak Oke. emang better kupu-kupu. Kupu-kupu. Better kupu-kupu. Enggak tahu. Mau dilihat dari segi manapun better kupu-kupu. Dari segi mana gimana cara kita manajemen waktunya, pola hidupnya, pola makan kita juga. Yang penting tidur 8 jam juga. Oh, walaupun sering rapat tetap tidur 8 jam. 8 jam Iya, diusahakan. Misalkan tetap 8 jam walaupun akhirnya rapat ya, Mbak. Kalau kita malam lebih nongkrong ya, Nongkrong. lebih nongkrong nugas enak. Pulang kita yang nentuin nggak tergantung sama jadwal rapat-rapat. Oh, gitu. Ternyata ada plus minusnya ya. Iya iya. Nah, terus dari kura-kura sendiri, apakah sering stres gitu? Ikut-ikut kegiatan, kan banyak tuh yang sekarang banyak acara lagi apa sih, berita-berita. Waduh, bisa jadi nggak cuma akademik doang kan, ada yang dari mungkin kesibukan dia yang kurang bisa manage waktunya gitu. Menurut dari Mbak sendiri gimana tuh tanggapannya? Menurut aku itu kalau stres itu tergantung lingkungan sih. Jadi kalau even kita sibuk, tapi kalau lingkungannya masih support, masih baik-baik aja dan masih sangat-sangat mendukung dan
ya itu bakal nggak bakal bikin Bikin stres. stres ya Iya. benar. Nah, jadi kita ngerasa bener balik lagi ke lingkungannya yang support. Ya kalau misalnya kita sibuk di lingkungan yang kita nyaman dan mereka tuh juga support atas kesibukan kita. Nah, itu fine-fine aja dan bahkan menambah semangat Iya. untuk belajar. Dan pasti banyak yang bantu juga Betul. gitu loh. Kalau kayak kita kesusahan nih, kita tinggal ini gimana ya caranya atau kayak nanya, itu tuh pasti banyak yang bantu. Oke, berarti dalam segi relasi ya berarti ya Mbak? Iya. Segi relasi itu kura-kura lebih bisa melampaui lebih jauh ya? Iya. Lebih banyak aspek-aspek yang bisa dilampaui. Iya, kan Bener kita nggak? ketemu banyak orang. Tapi kalian ketemu banyak Kita orang juga nggak? ketemu banyak orang. Kupu-kupu tetap banyak. ketemu banyak orang. Dari Bukan mana? Dari mana? bukan berarti kita pulang tuh bener-bener pulang. Kita kan tetap nongkrong, Nongkrong. apa. Sosialisasi juga. Sosialisasi itu. juga tetap jalan. Bersosialisasi, tetap Iya, jalan. tetap. Oke, terus aku mau nanya nih tentang akademik. Nah, akademik Mbak Adel sama Mbak Safitri, apakah sering terganggu gitu nggak? Aku tuh waktu itu IP ku turun, malah bukan gara-gara waktu aku ada kegiatan-kegiatan gitu, malah waktu online. Karena aku tuh nggak bisa yang diem gitu loh anaknya. Jadi kalau diem dan nggak ada kesibukan tuh aku tidur, literally tidur dan nggak belajar, nggak kelas kayak gitu. Akhirnya turun. Oke. Ya sama sih aku juga karena waktu online dulu awal-awal tuh bener-bener kayak ya cuma online doang kayak menggampangkan malahan gitu. Iya. Dan malah ketika ketemu offline ke Surabaya kuliahnya udah mulai offline tuh kayak makin semangat belajar, ada Iya. teman-teman belajar juga dan di sini bisa kalau bingungnya bareng dan nyari solusinya tuh bareng-bareng. Jadi bisa brainstormingnya tuh lebih enak gitu. Jadi bukan karena organisasi sih. Bukan karena organisasi. Kalau misalnya dari kupu-kupu nih, kupu-kupu biasanya sering dibilang ambis. Apakah benar kalian ambis dalam akademik? Iya, beberapa tuh. Iya. Ambis. Karena kan ya Fokus kita nggak kebagi banyak. Fokus iya, kita nggak cuma kebanyak ke banget. di akademik itu aja. Kalau boleh tahu, kalian dari jurusan studi pembangunan Studi tadi, pembangunan. studi pembangunan itu udah pengen ngerencanain nanti lanjutnya kemana gitu, udah terplan belum untuk kedepannya gimana? Kalau dari kalian sendiri? Karena kan udah ngejar akademik kan, udah dari awal ngejar akademik. Nah, apakah udah ada rencana untuk kedepannya gitu loh, untuk kedepannya? mungkin kalau aku sendiri nanti kayak di semester kedepannya aku sih berencana ikut ISMA gitu kali ya. Terus kalau nanti setelah S1 sih mungkin aku akan nyari info beasiswa kayak S2 di luar. Oke, berarti terarahnya lebih ke akademik lagi ya, S1 lanjut ke S2. Dan masnya? Kalau aku sih jujur ngalir aja ya, Mbak. Oh, ngalir aja, ngalir aja. Kasih ngalir dulu aja. Oke. Terus lebih cita-citanya udah ada nih, maksudnya udah benar-benar fix banget nih di studi pembangunan nih, atau punya rencana linjur atau pindah? Waduh. Aduh. Enggak sih kalau linjur enggak kayaknya. Iya, udah fix. Fix di studi pembangunan. Maksudnya? Kalau linjur enggak? Enggak. Udah fix. Oke, di sini aku mau tanya-tanya juga cerita-cerita lebih tepatnya. Dari tiap-tiap narasumber di sini bisa ceritain kayak tadi kan di sini pro kura-kura, di sini pro kupu-kupu. Nah, cerita dari awal maba sampai ada di semester 3 dan semester 5. Di semester 5 ini gimana sih lika-likunya selama dari maba terus jadi mahasiswa sekarang? Kenapa tiba-tiba memilih untuk menjadi kura-kura atau kupu-kupu? Oke, kalau dari aku sendiri itu awalnya semester 1, semester 2 itu kan online ya. Semester 2 hybrid lah. Itu aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku tuh dari SMA itu udah masuk OSIS MPK kayak gitu, dari SMP SMA. Dan waktu kuliah online tuh aku kayak bosen, aku bingung, jadi kayak makanya nilai aku jadi berantakan karena aku sendiri tuh kayak nggak nemuin jati diri aku di situ gitu loh. Pas semester 3 aku itu diajak sama teman aku buat join panitia, dan itu kayak awal mula banget itu semester 3. Terus setelah itu akhirnya jadi keterusan, jadi ikut-ikut terus. Kenapa alasan Mbak untuk tetap nerusin ke organisasi dan juga ke panitiaan gitu kan? Awalnya kan coba-coba doang ya Mbak, Iya. di semester 3 itu. Terus kenapa sampai keterusan sampai ke semester 5 ini? Ada sesuatu yang gitu loh yang bikin ketagihan ya. Karena nyaman dan karena emang ketemu banyak orang dan dapat banyak relasi. Aku juga banyak dapat masukan dari orang kayak ini tuh harusnya kayak gini, ini tuh ternyata harusnya kayak gini. Ada banyak hal yang ternyata aku baru tahu juga kayak gitu.
untuk kesibukan Mbak Adel sendiri apa Mbak? Untuk selama berkuliah sekarang? Aku BEM, Oke. BEM FTK. Terus aku lagi ada di Marine Icon, itu acara himpunan. Sama aku lagi part time sih. Udah, itu aja. Oke, lumayan sibuk ya. Emang mendefinisikan kuliah rapat. Kuliah nangis. Kunang-kunang dong. Gunang. Kalau dari Mbak Safitri nih Mbak, gimana ceritanya awal maba sampai di semester 5 ini kok bisa jadi kura-kura gitu? Oh, oke. Jadi kalau dari awal maba itu tuh aku sebenarnya udah pengen nyari informasi kayak gimana sih caranya bisa aku ikut kegiatan offline gitu loh. Dan kebetulan dulu tuh ada ILITS, Inilai ITS juga ini? sama di tahun 2022. Nah, di situ aku daftar di semester 1 itu alhamdulillah aku keterima tuh jadi staff content creator. Oke. Nah, kemudian di situ aku awal mula satu-satunya kepanitiaan yang nerima aku, yang lain tuh menolak aku gitu. Nah, di situ aku ketemu banyak orang dan mereka tuh kayak menurut aku keren-keren aja sih. Jadi ketika ketemu sama orang tuh aku bisa belajar banyak dari mereka, pengalaman mereka gitu ya. Karena bener kan pengalaman guru terbaik adalah pengalaman orang lain gitu ya. Nah, itu jadi banyak pengalaman yang bisa aku ambil. Nah, keterusan ternyata karena orang-orangnya asik dan suka juga ketemu sama orang. Terus akhirnya ikut lagi di Gerigi ITS, terus lanjut ke ILITS lagi di tahun 2023. Terus kalau di ILITS 2023 ini nggak tahu kenapa aku suka banget sama orang-orangnya sampai akhirnya aku bisa ada usaha yang ada di Malang, dan itu idenya itu tercetus ketika aku keluar sama teman-teman Inilai ITS 2023. Jadi ketika ketemu orang ini tuh aku ngerasa banyak ide-ide baru yang bisa aku temukan gitu. Dan berjalan sampai semester sekarang aku masuk ke tim riset itu di Antasena ITS team. Oh, yang Mbak pakai sekarang ya bajunya. Kan ada 4 Gitu. wadah bidang pengembangan ya Mbak di Benar. sini. Jadi Mbak lebih ke bidang manajerial dan juga minat bakat. Minat bakat. Minat bakat. Mungkin Mbak bisa mau nyoba nggak di bidang lain ya, kayak kewirausahaan, terus di bidang apa satu lagi Mbak? Kalau di kewirausahaan ya sih aku iya. sambil belajar juga, tapi itu menurut aku secara organik sih, nggak yang kalau masuk ke Fokus UKM banget lah itu. gitu nggak. Enggak. Jadi secara organik aja sambil ngembangin usahaku yang idenya itu dari teman-teman ILITS gitu. Oke. Untuk yang di bidang akademiknya itu Mbak apa sih Mbak? Aku lupa. Betul nggak? Manajerial, Iya. minat bakat, kewirausahaan sama Apa ya? ada Yang ilmiah. Ya. Kayak inget ya Mbak. Ya. Kalau keilmiahan Mbak tertarik nggak? Atau punya rencana untuk di bidang keilmiahan juga? Oh, kalau keilmiahan dulu waktu awal-awal tuh aku ikut PKM juga gitu. Jadi kayak mungkin belajar di proposalnya, penulisannya kayak gitu. Menurut aku basic semua sih. Aku bingung ya kalau tapi basic semua, standar semua. Tapi lebih maksudnya aku pengen belajar di manajerial dan kewirausahaan. Cuma kewirausahaan nggak terlalu keep in touch yang aku harus masuk ke UKM ini untuk belajar atau aku masuk ini, nggak, secara organik aja sih. Oke, berarti Mbak Adel dan juga Mbak Safitri emang udah pengalamannya udah ke luar ya, ke eksternal gitu di bidang lainnya. Nah, mungkin aku mau nanyain sama kuliah pulang ini. Gimana kalian dari semester 1 sampai semester 3 ini memilih jalan untuk kuliah pulang. Padahal kan di ITS ini banyak ya wadah pengembangan lain. Kenapa kalian memilih untuk tetap fokus aja di akademik? Aduh. Iya, boleh. Kalau dari aku sendiri sih pas dari awal maba sebenarnya aku juga semester 1 tuh sempat daftar beberapa kayak kepanitiaan, organisasi, cuman nggak keterima. Terus habis itu ya udah aku kayak aku kayak fokus kuliah aja, dan kok nyaman juga ya aku kayak gini. Terus aku ngeliat beberapa temen aku yang kayak aktif di organisasi tuh kayak sering keteteran atau kayak ngeluh kayak aduh capek banget gitu, kayak rapat, pusing, belum tugas. Terus aku kayak banyak yang bilang kayak enak banget sih jadi kamu gitu, kayak bisa fokus ke kuliah aja gitu. Jadi aku kayak mungkin udah kebawa nyaman juga sih, dan akunya juga nggak FOMO dengan kayak gitu-gitu. Jadi ya, gitu sih. Tapi kedepannya apakah ada rencana untuk jadi kuliah rapat? Mungkin ada Ada. Lebih ke mana nih? Ngembangin di bidang apa? di bidang apa ya, mungkin kayak
tim riset gitu kayak Mbak Safitri. Cukup tertarik aku. Oke, kenapa tuh tertarik di tim riset di keilmiahan? Karena kayaknya kalau aku lihat dari tim riset yang ada di ITS tuh emang bagus-bagus banget ya, kayak udah sampai keluar negeri gitu, jadi kayak membawa nama baik Indonesia juga, jadi kayaknya keren. Keren, jadi Jadi kayak aku pengen punya tahu. rencana gitu ya untuk ngembangin lagi di bidang keilmiahan juga selain di akademik. Iya, benar. Oke, mungkin dari Masnya nih. Kalau aku sih kurang lebih sama ya Mbak ya. Sama. Di semester 1, 2 sempat ngedaftar. Ngedaftar? Sempat daftar kepanitiaan cuma nggak dapet. Nggak dapet. Nggak kena. Terus itu aku juga mikir kayak ya udah deh. Kayak ya udah deh aku kupu-kupu aja, Oke, kupu-kupu kupu-kupu aja. aja. Terus naik ke semester ganjil lagi, ke semester 3 aku udah mikir kayak kayak mau nyobain banyak lagi deh. Taunya tiba-tiba semester 3 ini tugasnya makin banyak. Tugasnya makin banyak dan aku kan tahu kapasitas aku ya, Mbak. Kayak aku mikir, wah takutnya kalau aku daftar lagi, nyoba daftar, terus keterima nih. Takutnya aku berat di salah satu nih. Takutnya kalau misalkan aku keterima di kepanitiaan ini, aku berat di sini, yang ini aku tinggalin. Iya. Sebaliknya, sama sebaliknya. Lebih ke kayak gitu sih. Lebih ke gitu. Tapi Iya. kedepannya apakah punya punya Keinginan lain untuk ikut gitu? Kalau aku sih nyesuaiin nanti ke depannya gimana sih Mbak. Kalau misalkan aku ngerasa, wah kayak aku bisa nge-handle dua nih, akademik sama kepanitiaan organisasi, kayaknya aku bakal nyoba ikut. sih. Iya. Bisa nyoba, ngikut dia. Ngikut Ya ya. sini sini. Oke, aku juga mau Melenceng-lenceng. nanya nih tentang pendapat Mas sama Mbak di sini. Mungkin tentang mahasiswa di ITS. Mahasiswa di ITS tuh lebih ke mahasiswa kura-kura atau mahasiswa yang kupu-kupu. Dilihat dari lingkungan di sekitar ataupun secara general lah di ITS. Mungkin dari Mbaknya dulu. Dari aku. Iya. Kalau yang aku lihat sih di lingkungan aku mungkin ada dua-duanya ya, ada yang kura-kura, ada yang kupu-kupu, karena itu kayak pilihan masing-masing kan. Kayak Al tadi kayak kerasa dia nggak mampu kalau dia ikut ke banyak organisasi jadi keteteran gitu. Mungkin banyak juga mahasiswa tuh yang kayak gitu, kayak mikir ya udah deh fokus kuliah aja jadi nggak ikut organisasi. Terus kalau yang mahasiswa kura-kuranya mungkin kayak Mbak Safitri sama Mbak Adelinya, kayak kalau ketemu orang tuh kayak malah semangat, jadi kayak semangat aja gitu bawaannya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, kalau misalnya dari Mbak Safitri deh, gimana? Nah kalau di pendapatnya? kalau di ITS ya, lingkungan Iya. ITS tuh mendukung semua hal pengembangan diri dari teman-teman semua. Jadi entah kalian mau sibuk kuliah aja boleh, mau ikut organisasi boleh, mau ikut kepanitiaan doang juga boleh, mau ngembangin kewirausahaan tuh banyak banget pendanaan yang dari ITS, mau kalian ngembangin soft skill, hard skill, kalian banyak UKM yang bisa dikembangkan. Jadi di ITS itu banyak banget wadah untuk pengembangan diri yang bisa kalian pilih, dan proses penemuan jati diri itu ketika aku di ITS ini kayak banyak hal yang bisa aku pilih, dan di mana hal yang kamu suka berarti itu yang harus aku kembangkan gitu. Jadi banyak pilihan itu membuat kita tuh Lebih banyak lebih banyak memilih, dan kita lebih banyak untuk mencoba. Jadi tergantung keinginan dari teman-teman sendiri, benar. banyak lengkap Pilihan kok di ITS. berarti ya, Betul, kembali ke pilihan masing-masing. Oke, kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya banyak banget kan mahasiswa baru di sini yang nggak tahu nih wadah pengembangannya apa. Nah mungkin Mbak Safitri sendiri bisa ngasih motivasi ataupun Iya. motivasi untuk mahasiswa baru. Enaknya tuh gimana sih sebagai kita udah semester 5, semester 3 ini bisa ngasih tahu ke mabanya tuh wadah apa sih yang tepat di ITS? Oke, jadi kalau dari aku tips untuk memilih wadah pengembangan diri itu kembali lagi ada dua cara. Yang pertama menurut aku adalah balik lagi ke tujuan kalian, visi kalian gitu. Kalian mau jadi apa? Apakah kalian nanti akan fokus di jurusan kalian kayak as engineer misal, kalau nanti di studi pembangunan lalu di PWK sebagai ini, fokus ke karir kalian tuh seperti apa. Jadi yang pertama tuh sesuaikan dengan visi atau tujuan mimpi kalian lah. Atau yang kedua, kalian masih proses pencarian jati diri. Kalau aku coba aja semuanya. Berarti ketika mencoba itu pasti ada yang gagal, pasti ada yang keterima, pasti ada yang aku nyaman, pasti ada yang nggak nyaman. Jadi nanti aku tahu mana yang cocok buat aku. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Jadi balik lagi, kalau misal kamu tuh punya visi dan punya cita-cita, punya tujuan, kejar yang itu. Berarti kamu harus kamu harus mengupayakan segala cara untuk kamu untuk mencapai itu gitu loh. Bagaimana caranya, tentukan langkah-langkahnya gitu. Atau yang kedua dengan cara ya udah coba aja dulu, jangan pernah takut untuk mencoba. Oke. Berarti kita harus menentukan langkah awal Iya, dulu langkah ya, awal Mbak. dulu yang Langkah mana. awal yang mana.
mungkin aku juga mau nanya ke Mbak Adel nih, gimana sih langkah awal Mbak Adel untuk terjun di keorganisasian atau kepanitiaan? Di sini kan banyak banget nih, aku juga pernah dong ke tolak organisasi kepanitiaan gitu. Mungkin Mbak Adel bisa ngasih tips and trick lulus keorganisasian dan kepanitiaan. Oh my god. Oke, sebelumnya aku juga pernah ketolak. Aku juga pernah ketolak. Tapi habis itu juga kayak bukan yang aku, udah berarti udah sampai sini aja akhirnya. Aku tuh selalu mikir kayak ini ketolak berarti emang aku bukan yang mereka butuhin. Mungkin apa yang mereka butuhin itu apa namanya? Beda lagi atau bukan ada di aku atau malah nggak aku keluarin di situ. Aku perlu belajar lagi, aku perlu cari tahu. Misal papaku tuh dulu pernah bilang kalau di kampus itu ada 3 tipe. Yang pertama itu kayak mahasiswa-mahasiswa yang ngejar keilmuannya. Jadi kayak yang ambis, fokus kuliah, akademiknya. Terus kayak yang kedua itu yang sangat aktif. Jadi apa namanya, ikut kepanitiaan, organisasi atau kayak yang pokoknya yang aktif. Yang ketiga itu ya itu yang sebenarnya nggak peduli, mereka kuliah pulang cuman sekedar dapat gelar. Nah, aku tuh ketika papa aku ngomong kayak gitu, aku tuh sangat-sangat tertarik apa untuk masuk ke apa tipe yang aktif itu. Dan setelah dari situ aku kayak gimana caranya, gimana kayak biar aku tuh nggak ada di either keilmuan atau kayak yang Akademik doang. iya akademik doang gitu. Aku pengen masuk ke yang papaku bilang aktif ini. Akhirnya aku daftar dan itu ketolak. Sampai situ aku kayak ya udahlah, awalnya juga aku kayak ya udahlah nanti aja, tapi setelah aku pikir-pikir kayak aku harus coba lagi. Akhirnya aku masuk ke event apa namanya, himpunan. Dan alhamdulillah ternyata sukses juga. Ternyata kayak iya ternyata seru. Ternyata apa namanya, aku bisa dan banyak yang ngedukung juga dan support dari mana-mana tuh juga sebenarnya baik-baik juga gitu. Dan setelah dari situ akhirnya kayak aku jadi ikut ini lagi, ikut panitia lagi, ikut organisasi dan apa ya gitulah. Oke, keren. Awalnya dari cerita ayah Mbak ya. Iya. Ayahnya untuk jadi mahasiswa yang aktif. Mbak memilih untuk jadi mahasiswa yang aktif. Jadilah Mbak sampai saat ini ya, yang aktif di beberapa organisasi dan juga kepanitiaan. Oke, aku mau nanya lagi nih sama tim kupu-kupu. Nah, kalian ada nggak sih tips and trick untuk belajar di bidang akademikan gitu? Kayak misalnya cara kalian fokus untuk menggapai cita-cita kalian, karena kan tadi aku udah nanya tentang target ke depan kalian gimana kan. Nah, mungkin kalian bisa kasih tips and trick apalagi ke mahasiswa baru nih. Kalau misalnya pengen fokus di akademik aja tuh kalian lebih prefer kayak gimana langkah awalnya gitu. Siapa? Ini dari aku dulu. Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya balik ke diri masing-masing ya Mbak. Karena kan mau kupu-kupu mau kura-kura, cuma kalau nggak bisa nge-manage dirinya sendiri kan ya sama aja nih. Jadi kalau dari aku dari kita nih yang kupu-kupu, kalau kata aku sih jangan deadliner sih Mbak. Kayak supaya itu kan, karena aku jujur semester 1, 2 itu deadliners banget. Tugas tuh bisa numpuk kayak seminggu 4-5 kan nggak enak banget. Iya. Itu yang ngebuat kayak kita ngerasa kayak kok tugas nggak habis-habis, padahal tugasnya normal aja, cuma kita sendiri yang ngebuat numpuk. Rata-rata kan kalau keluh kesahnya anak-anak maba kuliah gitu kan kayak gitu kan Mbak. Kalau aku sih lebih kayak ngatur waktu-waktunya buat ngerjain tugas sih, supaya semua itu bisa ketata enak. Oke, berarti jangan deadliner ya, biar tugasnya tuh nggak numpuk. Oke, kalau dari kamu gimana? Hampir sama sih kayak Al, cuma kan mungkin kita dulu waktu SMA sama kuliah tuh beda banget ya tugasnya. Mungkin juga maba-maba tuh masih masa beradaptasi, tapi itu sih yang penting jangan sampai deadline terus, karena kan ntar kalau udah deadline terus tuh kayak kita nggak kerasa aja ternyata tugas tuh banyak banget, terus kita jadi ngerjain di waktu yang bersamaan, terus kayak ngurangin waktu istirahat juga, karena aku juga dulu kayak gitu semester 1 dan itu capek banget. Tapi pas semester 2 aku kayak setiap ada tugas kalau bisa aku kerjain, kayak aku bagi waktunya jadi biar nggak keteteran. Itu sih. Menurut kamu penting gak sih mahasiswa untuk berprestasi gitu? Penting dong. Kenapa tuh? Karena ya kita kan di sini sebagai mahasiswa bukan kuliah doang, kita juga bisa berprestasi. Terus kayak
kayak Mbak Safitri bilang tadi, kayak di tes tuh nyediain banyak banget kayak PKM dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita gunakan yang udah disediain dengan ITS ini. Oke, berarti lebih kalau misalnya jadi mahasiswa yang berprestasi tuh pasti impian semua orang ya, baik itu kupu-kupu maupun kura-kura tuh pasti pengen jadi mahasiswa yang berprestasi. Iya. Nah, mungkin dari siapa lagi ya? Aku mau nanya, dari kura-kura lagi ya? Aduh. Atau dari kupu-kupu lagi nih? Atau aku kasih pertanyaan gitu, nanti di sini tim kura-kura dan juga kupu-kupu bisa kayak setuju nggak setuju? Oke? Boleh? Oke, mungkin dari pertanyaan pertama aku mau nanya soal apakah kura-kura ataupun kupu-kupu sering stres atau enggak? Enggak setuju. Enggak dong. Enggak setuju. Enggak setuju. Walaupun sering rapat, enggak setuju. Nggak setuju. Nggak stres. Kalau dari kupu-kupu setuju enggak? Enggak setuju. Nggak setuju. Oke. Oke, pertanyaan kedua, apakah kegiatan di luar perkuliahan akademik itu mengganggu akademik? Setuju atau enggak? Enggak dong. Enggak Kan setuju. harus bisa manage waktunya. Oke, kalau kamu? Balik lagi sih ke diri sendiri. Balik Balik lagi, iya. Karena beda-beda sih. Kalau Beda-beda. karena kami sih sebagai kupu-kupu, berarti kami setuju Setuju. dong. Setuju. Terus mungkin apakah lingkungan di sekitar kita itu mempengaruhi apa kita menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura? Setuju apa nggak setuju? Enggak. Enggak, aku nggak Kenapa setuju. tuh, Mbak? Karena semuanya kan balik lagi ke diri sendiri, kayak setiap orang tuh punya tipe yang beda-beda. Ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang suka ketemu orang, ada yang enggak, dan ada yang seneng buat di bidang ini. Kayak tadi ada bidangnya 4, karena tipe-tipe orang kan beda-beda kan pastinya. Makanya lingkungan itu sebenarnya nggak berpengaruh ke kita milih apa, tapi berpengaruh ke kita berkembangnya cepat atau enggaknya kalau menurut aku. Cuman kata Syaula tadi, kayak misal ada orang FOMO, nah itu baru gara-gara lingkungan. Benar. Tapi Mbak sering FOMO nggak? Aku enggak, kalau aku sendiri enggak FOMO. Berarti ikut sesuatu Iya, sesuai dengan tujuan Mbak Kalau aku sendiri. enggak mau, ya enggak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, setuju nggak sih kura-kura sama kupu-kupu untuk kuliah online? Enggak setuju sih kalau Nggak setuju. Setuju. nilaiku jelek banget. Setuju enggak? Kenapa tuh setuju? Kalau setujunya setuju karena lebih efisien, lebih apa ya? Waktunya lebih enak, lebih kita. Karena kan kita bangun buka laptop, on cam, selesai. Oh gitu. Cuma nggak setujunya mungkin nggak ketemu teman-teman tuh. Karena kita kan kupu-kupu suka bersosialisasi. Iya, Ya. suka bersosialisasi. Kadang bosan. Kenapa tuh Mbak kalau setuju? Kita nggak setuju. Apa nggak setuju? online. Nggak setuju, kenapa nggak setuju? Karena apa ya, kita apatis aja gitu, kayak kita buka laptop terus ketemu orang, dan itu juga kayak kita di mute, kita cuma sekedar ada aja di situ. Interaksinya kurang. Iya, interaksinya kurang. Oke, berarti punya banyak pendapat ya. Jadi mungkin kesimpulan di sini, kesimpulannya itu sesuai dengan pribadi masing-masing ya, Mbak. Iya. Iya. Jadi kayak walaupun kita mau jadi mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah tua pun tetap memiliki jalannya masing-masing. Mau itu mau jadi kura-kura atau menjadi kupu-kupu. Mungkin dari tiap-tiap Mas dan Mbak di sini bisa closing statement 1 atau 2 kata untuk mahasiswa di ITS ataupun calon mahasiswa ITS. Boleh dari siapa dulu nih? Siapa? Mungkin dari aku dulu aja. Oke. Closing statement buat aku, buat adik-adik mahasiswa baru di ITS. Yang bisa nentuin jalan kalian buat jadi kupu-kupu atau kura-kura itu kalian sendiri, bukan dari lingkungan kalian. Karena yang tahu kapasitas diri kalian, yang tahu cara manage waktu kalian itu diri kalian sendiri. Udah sih. Oke, lanjut dari siapa lagi nih? Dari aku mungkin. Oke. Buat maba-maba ITS, kupu-kupu sama kura-kura tuh nggak ada yang jelek, dua-duanya tuh bagus menurut aku. Itu lebih ke pilihan kalian sendiri. Jadi kalau nanti pun kalian jadi kupu-kupu nggak usah ngerasa minder kayak kurang banyak teman atau gimana, karena dua-duanya bagus, nggak ada yang jelek. Jadi semangat terus kuliahnya. Oke, keren banget. Bisa dilanjut
Mbak Safitri sama Mbak Adel dulu. Mungkin Iya, biar ini boleh. enak ini ya. Oke, boleh. Jadi aku buat teman-teman mahasiswa baru semangat ketika nanti masuk ke dunia perkuliahan. Kalau dari aku pesanku adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, jangan pernah menutup diri atas apapun yang ada di hadapan kalian. Dan selagi masih muda, kenapa sih harus takut untuk mencoba? Siap. Oke. Lanjut Mbak Adel. Oke, kalau dari aku sama sebenarnya, dua-duanya mau kupu-kupu mau kura-kura, dua-duanya pilihan dan dua-duanya juga nggak ada kurangnya sebenarnya. Cuman tergantung kapasitas sendiri dan asal jangan ngebebanin orang lain dan asal jangan lepas dari tanggung jawab aja sih udah. Oke, baik, kita udah dengar 1-2 kalimat dari kura-kura maupun kupu-kupu. Nah, mungkin karena waktu kita juga terbatas, ngobrol-ngobrolnya kita udah banyak banget. Jadi mungkin aku bakal tutup sesi diskusi debat kura-kura atau kupu-kupu. Nggak deh, kita tetap berteman kura-kura maupun kupu-kupu. Jadi aku juga mau ngingetin buat teman-teman para pendengar Cakrawala yang ada di rumah untuk follow dan juga like sosial media dari ITS dan juga ini loh ITS, yaitu di Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa juga untuk tetap liatin terus segmen-segmen dari Satelit ya, karena banyak banget episode-episode lainnya yang bakal bahas tentang ILITS. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mbak Adel, Mbak Safitri, dan kita semua kalian yang sudah mau hadir di acara podcast Satelit ini. Dan makasih banget juga udah meluangkan waktunya Mas Mbak. Ya, Mbak. Nah, di sini aku mau ngajakin jargon dulu sebelumnya. Gimana Mungkin tuh? udah ada tahu. Belum tahu Gimana belum? tuh? Belum. Gimana tuh? Habis ya, Bang? Oke. Oh, belum tahu. Belum tahu. Oke. Kalau misalnya aku bilang ini loh ITS 2024, kenali dirimu, kenali masa depanmu di ini loh ITS. Oke? Oke. Oke, aman? Kenali dirimu. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di ini loh ITS. Oke? Oke. Ini loh ITS 2024. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Nilai Nilai ITS. Aku Tata, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.